Saya rekam dulu. Teman-teman semuanya, ini adalah materi dasar-dasar ekonomi Islam. Ini materi yang sangat-sangat dasar sekali ya. Setiap prodi pasti akan mengajarkan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, saya mohon untuk kameranya diaktifkan biar saya nggak seperti ngomong sama tembok ini. Mohon diaktifkan semuanya, kameranya on cam. Karena ini saya rekam sebagai bukti ya. Ayo aktifkan semuanya kameranya. Oke, materi ini ada 16 pertemuan dan kita kurangi pertemuan yang pertama ini, jadi dan dikurangi apalagi ya UTS dan UAS, akhirnya kurang 13 pertemuan. Nah, 13 pertemuan berarti ada 13 bab atau 13 materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, dari setiap kelas, teman-teman semuanya ini ada sekitar 30-an mahasiswa, jadi 13 itu 13 bab silakan dibagi ke 30 mahasiswa itu ya. Kelompoknya berarti ada 13. Mungkin masing-masing ada 2 ya, per kelompok. Mulai minggu depan kita mulai presentasi untuk makalahnya dalam bentuk makalah, tapi kita bentuk dalam flyer ya. Dalam bentuk flyer akan saya tampilkan gambarnya. Oke, sebelumnya saya akan share materi dulu. Apa sih dasar-dasar ekonomi Islam itu? Sudah tampil ya, teman-teman ya? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Ya, relasi Islam dan ekonomi. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa Islam itu posisinya ada di atas sendiri, kemudian di bawahnya ada akidah, syariah, dan akhlak. Untuk akidah, kita pasti akan membahas tentang iman kepada Allah. Untuk akhlak, berkaitan dengan moral. Nah, syariah di sini ada ibadah dan muamalah. Kalau ibadah hubungannya itu dengan Allah, kalau muamalah hubungannya dengan manusia. Nah, posisi dari kita itu ada di sisi di sini, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik. Nah, mohon di-mute dulu ya, teman-teman, biar syahdu gitu. Mohon di-mute dulu suaranya yang keluar. Mohon di-mute. Nah, oke. Sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik. Kalau hukum itu ada pidana dan perdata di sini. Nah, pidana dan perdata itu masuk kepada hukum ekonomi syariah dan akhwalus sahsiah. Sedangkan kalau ekonomi itu posisinya ada di sini. Kita membahas tentang perdagangan, keuangan, dan industri. Berikut cabangannya, ya, berikut cabangannya. Semuanya banyak di sini. Perdagangan, keuangan, industri. Nah, berikutnya, kenapa begitu? Karena sejatinya bahwa al-aslu fil asyail ibahah ayadulu dalilu ala tahrimnya. Bahwa hukum asal dari muamalah ini sebenarnya adalah boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Atau bisa juga menggunakan kaidah al-aslu fil muamalatil ibahah ya. Jadi setiap bermuamalah kita itu boleh gitu loh. Mau dengan muslim, mau non muslim, mau dengan apa namanya? Orang suku bukan Jawa atau apa. Ini kenapa sih kok ngorek-ngorek ini? Dan segalanya boleh. Nah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini kenapa sih ngorek-ngorek ini? Oke, muamalah di sini artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, kebalikannya dengan ibadah, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, maka itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ini kebalikannya dari muamalah. Kalau muamalah kita itu bebas melakukannya kecuali ada yang melarang. Nah, kalau ibadah kita itu tidak boleh melakukannya kecuali ada yang memerintahkan. Ini perbedaannya. Jadi mau model kayak apapun bisnisnya, muamalahnya itu boleh. Ini digunakan dalam kaidah fikih muamalah kontemporer maupun dalam kaidah fikih maupun dalam pembahasan hadis-hadis ekonomi dan akad-akad di perbankan syariah. Nah, lanjut. Karakter Islam di sini sudah apa namanya sudah menjadi jalan hidup ya, sudah menjadi jalan hidup. Jadi kul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyamal millata Ibrahim Hanifah. Kemudian setiap kali sholat kita juga membahas
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, kemudian matiku, ibadahku, hidupku hanyalah untuk Allah semata. Nah, di sini posisinya kita ini sebagai hamba. Makanya kalau kita mau sholat, mau kuliah, mau kajian, semuanya itu bernilai ibadah di mata Allah. Ini harus diniatkan seperti itu. Karena ini sudah menjadi jalan hidup. Jadi ketika kita gugur dalam perjuangan ini, maka kita dianggap mati syahid. Ini sebuah konsekuensinya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dalam Islam itu. Kalau dari awal niatnya memang untuk ibadah. Berikutnya, Islam itu adalah agama yang sempurna, kamil, dan lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini disampaikan dalam haji wada ya oleh Rasulullah. Ketika haji wada disampaikan sehingga semua sahabat, hampir semua sahabat itu menangis mendengarkan Rasulullah membacakan ayat ini karena menggambarkan bahwa Rasulullah itu sudah berarti sudah mau perpisahan begitu. Dianggap sempurna sehingga Al-Qur'an itu Islam itu selalu komprehensif dan universal. Ibarat sebuah buku pedoman dalam saat kita beli kendaraan bermotor ataupun membeli laptop ataupun HP, pasti ada buku pedomannya. Nah, dalam hidup ini buku pedomannya itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini selalu komprehensif dan relevan di setiap masa. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan Al-Qur'an sendiri itu adalah yang menciptakan kehidupan ini. Sehingga akan berulang-ulang dan berulang-ulang terus. Misalkan saya contohkan pada zaman Nabi Adam ada kasus pembunuhan. Nah, hari ini apakah tidak ada pembunuhan? Bahkan sering terjadi pembunuhan. Pada zaman Nabi Lot misalkan ada kaum Sodom, hari ini juga ada LGBT. Pada zaman Nabi Musa ada penyihir, hari ini malah santet-santetan. Pada zaman Nabi Isa itu ada kedokteran, gitu, di mana menghidupkan orang mati itu merupakan sebuah mukjizat. Hari ini tidak bisa menghidupkan orang mati, tapi ilmu tentang kedokteran hidup sampai sekarang. Dan pada zaman Nabi Muhammad, ketika ada perdagangan, kemudian sistem ribawinya hidup, ajaran dari kaum Zionis, dari kaum Yahudi, maka Islam hari ini pun juga berperang dengan itu. Begitu dan seterusnya berulang-ulang, dan hal inilah yang menyebabkan Al-Quran itu selalu relevan dan komprehensif. Nah, berikutnya. Ini kenapa ini? Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Pada cerita Nabi Yusuf itu mendapatkan kasus pelecehan seksual. Nah, hari ini pun juga sering ya kasus pelecehan seksual itu. Nah, kasus pelecehan seksual itu teman-teman semuanya, kalau memang Nabi Yusuf itu salah, baik, mohon maaf. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Ketika Nabi Yusuf itu terkena kasus pelecehan seksual, beliau difitnah karena melakukan pelecehan pada Zulaikha. Maka ketika Nabi Yusuf ini dia itu sesuai dengan jalannya Allah, dia tidak bersalah, maka Allah akan mengangkat derajatnya Nabi Yusuf itu sendiri. Ketika menjadi narapidana, lalu menjadi seorang bendaharawan negeri Mesir atau bisa menjadi menteri keuangannya pada era sekarang. Nah, kalau memang Nabi Yusuf itu adalah orang yang salah, pasti akan lebih diprosokkan lebih dalam lagi ke dalam sebuah kesalahan, dihinakan lagi. Namun nyatanya kebenaran akan tetap selalu menjadi sebuah kebenaran. Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan di Mesir yang pada sebelumnya kasusnya itu Nabi Yusuf juga diperjualbelikan oleh dulurnya, juga ada pembunuhan berencana macam-macam, dan itu terjadi pula hari ini, begitu loh. Berikutnya kisah pada Nabi Shu'aib.
Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asyahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, di sini kisah Nabi Syuaib. Ini apakah sekarang tidak ada kasus mengurangi takaran? Ya banyak sekali ya. Bahkan dari gula 1 kilo bisa dikurangi hanya 1 on. Nah, padahal 1 on kali berapa ribu kilo, berapa ribu ton. Mereka keuntungannya sudah berapa yang bisa merugikan orang lain. Nah, ini juga diterapkan di kita, di ekonomi hari ini, teman-teman semuanya ya. Jangan sekali-kali mengurangi timbangan. Bahkan Nabi Muhammad mengisahkan di dalam sebuah hadisnya disebutkan bahwa dalam menimbang itu sebaiknya bukanlah yang benar-benar pas, tapi dilebihkan, harus dilebihkan, atau bahasa Jawa ini diangeti, karena disitulah tingkat keberkahannya, itulah yang membedakan antara perdagangan Muslim dengan Yahudi. Karena pada zaman dahulu Yahudi itu seringkali mengurangi timbangan. Kalau mengukur kain berapa meter juga mengurangi meteran. Nah, ini dilakukan pula di umat hari ini. Nah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi, harusnya kita tidak melakukan hal yang sama. Keberkahan itu, keuntungan itu bukan terletak pada jumlahnya ya, seberapa banyak nominal yang kita dapatkan ya. Banyak belum berarti kurang, belum berarti cukup gitu. Sedikit belum berarti kurang gitu. Karena disitulah letaknya. Nah, ini bisa digunakan ketika teman-teman berdagang maupun ketika orang tua dari teman-teman itu ketika dari orang tua teman-teman itu menjadi seorang pedagang. Nah, ini bisa diterapkan gitu teman-teman ya. Nah, lanjut penelitian dari Muhammad Kudribek dari klasifikasi ayat-ayat hukum. Permasalahannya di sini penelitiannya dalam Al-Quran, dia mengatakan bahwa masalah ibadah itu ada 140-an ayat. Masalah urusan keluarga, munakahat itu 70 ayat. Masalah perdata 70 ayat, pidana 30 ayat, dan masalah peradilan dan kesaksian ini 20 ayat. Total ada 330 ayat. Di sini bisa dilihat bahwa 140 ayat ini hanya membahas masalah ibadah, berarti ibadah ini posisinya lebih tinggi daripada urusan-urusan agama yang lainnya. Nah, disinilah penelitian dari Kudribek. Kemudian kalau muamalah menurut Al-Kholaf, di sini disebutkan bahwa permasalahan keluarga, pernikahan, waris dan sebagainya, ini ada 70 ayat, dagang 70 ayat, kriminal 30 ayat, hukum Islam hukum acara, hukum kaya miskin, kenegaraan sekian ayat, total 228 ayat. Ini penelitian hukum dari Al-Kholaf. Namun ketika membahas masalah hadis-hadis ekonomi dalam kitab-kitab hadis, itu jumlahnya banyak sekali teman-teman ya. Dan teman-teman bisa ngecek satu persatu itu di semua kitab-kitabnya. Dalam sunan-sunan itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Ibnu Khuzaimah, macam-macam semuanya dalam kitab Buyu, Al-Ijroh, dan kitab Musaqat. Semuanya membahas tentang permasalahan ini. Nah, ini yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nanti silakan dibagi mulai bab 2 ini, definisi ruang lingkup ini, kemudian sampai bab 7. Kemudian lanjut dibagi lagi 9 sampai 15. Ini total ada 13 bab. Silakan dibagi, dan teman-teman semuanya untuk UTS dan UAS kita nanti akan menggunakan Google Form. Google Form itu ada 20 soal, nanti nilainya maksimal 100, minimal itu 70. Jadi tolong dimaksimalkan, kalau misal kurang dari 70 maka harus mengulang sampai nilainya bagus begitu. Saya tidak bisa menilai misalkan siapa yang paling aktif dalam diskusi seperti itu, saya terlalu sulit menurut saya. Jadi saya pilih yang terukur dan pasti, yaitu hasil dari ujian UTS itu dan ujian akhir. Saya yakin kalau nanti teman-teman paham dengan materinya, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena semuanya saya ambil dari materi teman-teman semuanya.
Nah, nanti makalahnya dibentuk dalam bentuk flyer seperti ini, misalkan dibagi 3 kayak gini, atau misalkan kertas A3 kalau ada dibagi 3 penjelasannya. Untuk desainnya terserah, yang penting bisa dilihat, bisa dibaca dengan jelas. Kayak gini, ini saya ambil dari tirto.id, tampilan-tampilan kayak gini. Nah, maaf. Nah, tampilan kayak gini bisa diambil, sudah dibentuk. Untuk desainnya saya tidak masalah, yang penting bisa jelas terbaca. Oke, dari sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Belum ada pertanyaan? Oke, ini ya RPS-nya yang sudah ada di absensi. Kalian bisa absen mulai di jam 00.00 sampai 23.55. Kenapa begitu? Untuk menghindari human error maupun sistem yang error. Dan kalaupun nanti ada libur, misalkan saya tidak bisa mengajar, mungkin teman-teman bisa langsung diskusi juga, karena diskusi kita itu lewat WA, absensinya terus jalan gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel. Saya sebenarnya tidak masalah pakai Zoom, cuman keterbatasan ya. Tidak banyak dosen yang memiliki akun yang berbayar di sini. Jadi kalau pakai Google Meet, saya juga kasihan pada teman-teman karena pulsanya pasti akan banyak tersedot di sini. Kalau nggak pakai WiFi kan eman-eman gitu ya. Lebih baik kan buat nonton drakor gitu kan kalian, atau main Mobile Legend gitu kan, daripada untuk kuliah kan gitu. Jadinya kita maksimalkan aja via WA mulai besok hari Sabtu depan, share hasil flyernya, lalu langsung diskusi di sana dan akan saya bahas juga di sana. Dan kalau teman-teman nanti, kalau saya nanti ada kesempatan, saya akan juga buat semacam video di YouTube dan silahkan teman-teman untuk mengisi kolom komentar nanti ketika video itu sudah jadi. Kalau misalkan memang sempat untuk membuat ya, kalau nggak sempat ya wes via WA aja. Itu kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Pak, Tidak, untuk Pak. berarti iya. seperti Nah. ringkasan ya, Pak? Gimana? Untuk makalah itu berarti dibuat seperti ringkasan. Iya, betul. Nah, nanti cuman dibentuk dalam bentuk gambar itu supaya langsung dalam satu tampilan begitu, karena saya yakin kalau dalam bentuk makalah itu nggak akan dibaca semuanya. Jadi kalau satu tampilan begitu akan langsung mudah dibaca. Nah, teman-teman semuanya bisa misalkan mendapatkan sumber dari Google Scholar ini ya. Di sini ada banyak sekali sumber yang bisa teman-teman cari. Apa aja wis tentang segala macam makalahmu. Di sini ada di Google Scholar, misalkan tentang riba begitu, masih akan muncul banyak sekali hasilnya, penelitiannya sejak kapan gitu, atau bercerita tentang apa namanya makosid, misalkan makosid syariah itu apa. Nah, di sini juga akan muncul banyak sekali informasinya. Atau kalau memang belum puas, teman-teman juga bisa browsing-browsing melalui apa ya, akun-akun di ini mana, di OJK ataupun di yang saya pakai itu di tirto.id, itu bisa teman-teman pakai semuanya. Yang penting jangan pakai yang wordpress.com gitu, kayak gitu, karena itu sangat apa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, di sini ada penulisnya siapa. Google Scholar itu sangat-sangat lengkap. Ya, ini ganggu. Nah, misalkan lewat Tirto ya, tirto.id, di sini juga informasinya banyak sekali, macam-macam, atau Databox. Databox di sini juga banyak sekali, pusat bisnis. Di sini juga informasinya banyak sekali. Nah, ini malah ada tren bunuh diri ataupun obligasi vaksinasi luar biasa. Atau kalian bisa misalkan di grupnya OJK punyanya pemerintah. Di sini juga banyak sekali hukum-hukum, apa dasarnya roadmap ekonomi syariah. Ini banyak sekali yang dihadirkan oleh OJK di sini. Jadi walaupun tidak bisa
di perpustakaan, gitu, tidak bisa di perpustakaan, teman-teman masih bisa mengakses semua informasi itu via online di rumah saja, ya. Jadi jangan tidak ada lagi alasan bahwa ini tidak punya referensi, Pak. Ini ada masalah seperti ini, Pak. Semuanya bisa dicari di internet, asalkan sumbernya itu sumber-sumber yang jelas begitu loh, yang bukan dari WordPress, bukan dari hanya Wikipedia ataupun apa. Kalau misal memang memiliki buku-buku yang komprehensif, nggak apa-apa dipakai 1-2 buku. Tapi jurnal lebih saya sarankan karena jurnal itu hubungannya sudah antara buku dengan pengalaman lapangan peneliti langsung. Jadi lebih valid. Nah, teman-teman bisa mulai berlatih di sana. Terlepas dari materi DDI, semua makalah bahkan penelitian semuanya merujuk ke Google Scholar itu. Semakin banyak tulisan seseorang itu dikutip di Google Scholar itu, maka semakin semakin terkenal lah dia, semakin populer begitu. Berarti memang tulisannya itu berkualitas begitu. Semakin sering dikutip, semakin berkualitas begitu. Nah, dosen-dosen kita memang belum banyak yang menulis di sana, belum banyak bisa dikutip. Kalau memang ada dari dosen-dosen kita yang menulis, bisa dijadikan sebagai dasar untuk jadikan sebagai referensi penulisan materi kita begitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari sini? Pak, izin bertanya, untuk referensinya ada batasannya tidak, Pak? Gimana? Ada apanya? Referensinya ada batasannya tidak? Oh, tidak ada. Minimal Sebenarnya semakin banyak referensi semakin bagus. Cuman karena dibatasi oleh desain ya tadi, cukup ambil yang inti-intinya saja yang bisa mewakili bab yang sampean bahas begitu. Karena ada ribuan sumber di sini. Misalkan Makoset aja di sini tertulis 1740 hasil, kan nggak mungkin yang dibaca semuanya. Pasti kita butuh perbandingan dengan penulisan yang lain. Semakin itu bisa singkat, padat, jelas, malah bagus. Gitu. Maka lebih banyak penjelasannya nanti di bisa voice note ataupun diketik di WA itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu slide-nya. Oke, teman-teman semuanya. Ini nanti hasil rekaman ini akan saya upload di YouTube. Kalau teman-teman belum jelas, bisa lihat rekaman ini. Kalau memang ada pertanyaan, tolong jangan japri ya, tapi tanyakan di grup. Karena bisa saja pertanyaanmu itu sama dengan teman-temanmu yang lain, sehingga saya tidak menjelaskan 2 kali. Begitu tolong sampaikan di grup, tidak japri gitu ya. Sangat jelas sekali. Kalau tidak ada, silakan diaktifkan lagi. Yang belum mengaktifkan, saya screenshot sebagai bukti kalau perkuliahan hari ini. Ya, sebentar, saya screenshot sebentar ya. Bentar. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga, mohon maaf. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, saya sampaikan lagi bahwa kuliah pakai Zoom ini hanya pertama kali ini saja. Selanjutnya nanti kita akan pakai grup WA, begitu ya. Nah, mohon untuk absensinya diperhatikan, jangan sampai kosong, karena absensi ini berpengaruh terhadap nilai. Jadi jangan sampai kurang dari lebih dari 3 kali tidak absen, harus diperhatikan begitu. Karena waktunya sangat panjang, jadi tidak mungkin kalian lupa. Jangan sampai dilupakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.